Jurnalis Merdeka Indonesia, News Live, News Update terpercaya. Klik subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adang. Pak, mengenai adanya sikap Forum Purnawirawan yang telah menghasilkan 8 butir kemarin itu menjadi perbincangan yang hangat pada hari ini. Dan saya ingin menanyakan, adanya pendapat yang berbeda dari itu, Pak. Saat ini ada lembaga atau pendapat yang berbeda dari pendapat para purnawirawan. Itu menurut pandangan Bapak bagaimana? Ya, terima kasih. Kalau soal beda pendapat itu biasa ya. Iya. Di rumah tangga pun anak istri dengan kita sebagai suami pasti banyak juga bedanya. Iya. Ya, tetapi saya ingin menyampaikan bahwa situasi silaturahmi Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu dengan para tokoh itu memang sangat luar biasa. Iya. Mereka antusias dan mereka merasa sudah satu frekuensi dengan penggagas. Iya. Nah, jadi ketika dibuat semacam pernyataan sikap, ya, itu mereka sangat mendukung. Jadi pernyataan sikap yang disampaikan oleh para purnawirawan, yang waktu itu dibaca oleh Pak Soeharto dan oleh Pak Sunarko, itu adalah merupakan hasil dari kristalisasi pemikiran para jenderal, para laksamana, dan para kolonel yang menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat, ya, sehingga menjadi sebuah komitmen kebangsaan yang sangat membanggakan rakyat Indonesia. Itu ini. Jadi, nah, dalam pernyataan itu ada 8 poin ya, 8 poin pernyataan. Saya kira ini sudah beredar luas dan ditandatangani 5 jenderal. Jenderal yang paling sepuh, mantan wakil presiden, beliau adalah Pak Tri Sutrisno, ya. Jadi ini adalah pernyataan sikap itu adalah ini sebuah aspirasi emas ya, yang disampaikan oleh para purnawirawan dan direspon baik oleh pemerintah lewat Menhan Sabri Samsudin. Mengenai harapan yang sudah dilakukan oleh Presiden Prabowo, menurut para purnawirawan sudah layak atau bagaimana, Pak? Ya, memang Prabowo kita anggap presiden yang punya harapan untuk memperbaiki Indonesia. Kalau dulu Pak Jokowi kita tidak punya harapan sama sekali. Ya, masyarakat, tentu para tokoh dan sebagainya, rakyat khususnya itu tidak punya harapan. Nggak punya harapannya gimana, Pak? Ya, karena Pak Jokowi itu memerintah asik sendiri gitu. Ya, bikin jalan layang, bikin kereta api cepat. Siapa yang minta, siapa yang perlu? Bukan rakyat yang perlu, bikin ini, bikin itu. Sementara jembatan penyeberangan untuk seorang ibu guru Heni yang ada di Bogor itu, dia harus menginjak bambu yang di bawahnya adalah arus deras dari sungai. Itu kan menyambung nyawa, tapi tidak diperhatikan. Padahal itu lebih penting, dan itu sudah terjadi belasan tahun. Berarti tidak beraspirasi rakyat? Tidak, jadi jalan sendiri kumaing ya. Dia dengan konco-konconya, dengan teman-teman bikin sendiri. Apakah itu bikin pagar laut, bikin PIK, gitu, bikin ya PSN ya, PSN. Dia bikin sendiri gitu, semaunya dia untuk kepentingan dia sendiri. Ya, justru komitmennya Jokowi itu kepada oligarki, bukan kepada rakyat. Ya, jadi itu yang mengakibatkan kita tidak punya harapan. Nah, Pak Prabowo itu tentu kita berharap banyak, ya. Dan ini kelihatan lah dari cara, misalkan ya, contoh Menteri Pertanian dengan menebar benih untuk 25 hektar penggantungan itu cukup dengan 25 hari. Itu sangat luar biasa. Indonesia pada waktu cepat bisa swasembada beras, swasembada pangan gitu loh. Nah, di samping itu tentu yang paling kemarin heboh gitu, pembatalan PIK 2, Pak, Lembang dan lain-lain. Menurut Bapak bagaimana selama ini pemerintahan Prabowo, apa sudah terrealisasi? Kan sudah dihentikan, Lembang, PIK 2 dan PIK lainnya gitu.
Jadi nggak ada lagi PSN. Dari PSN. Iya, itu dihentikan. Nah ini nanti prosesnya tentu ini prosesnya sedang berjalan karena memang biasanya kalau sudah begitu ada untuk pelaksanaan berikutnya adalah perlu mungkin semacam guidance atau hal-hal yang perlu diperhatikan berupa kepres atau interest atau lain-lainnya yang secara teknis harus ada gitu. Minimalisir adanya konflik kepentingan oligarki. Ya, jadi udah nggak ada konflik lagi atau bagaimana? Bukan. Prabowo melihatnya ini pelanggaran undang-undang. Karena nggak boleh kan, proyek strategi nasional dikerjakan swasta itu nggak boleh. Itu urusan negara gitu. Jadi pelanggaran undang-undang. Jadi bukan soal konflik dan sebagainya. Kalau mereka merasa konflik ya si oligarki itu urusan dia. Tapi urusan negara tidak boleh ada pelanggaran undang-undang dalam masalah-masalah yang sifatnya strategis. Kalau dari segi penegakan hukumnya sendiri bagaimana Pak terhadap pelaku-pelaku yang melanggar undang-undang? Ya, jadi memang kalau kita bicara penegakan hukum itu kita harus agak sabar. Jadi ujung tombak penegakan hukum ini kan ada Kapolri, ada Ketua KPK, ya kan, ada Jaksa Agung nih, ya. Nah kita sabar aja lah. Pak Prabowo sudah tahu kok apa yang harus dilakukan. Bisa saja kita nggak tahu nih apa yang dalam pikiran Prabowo hari ini. Bisa saja dalam pikiran Prabowo hari ini ada saya akan mengganti Jaksa Agung, saya akan mengganti Kapolri, besok saya akan ganti Ketua KPK. Bisa aja, bisa. Karena selama 6 bulan ini memang penegakan hukum tersendat-sendat dan ini juga masalah buat Pak Prabowo. Masih menghimbau kepada teman-teman para rakyat Indonesia, mari kita doakan Prabowo Subianto akan diberi kesehatan, diberi kekuatan untuk memperbaiki negeri ini. Karena hanya dengan doa itu dan kesehatan Pak Prabowo, insya Allah Prabowo akan lulus mengembalikan Indonesia yang sudah rusak kembali tegak. Itu aja. Ya, jangan terlalu banyak suuzon sama Prabowo. Sebab suuzon itu seburuk-buruknya, sebesar-besarnya dusta. Mungkin dalam pikiran Pak Prabowo hari ini dia berpikir, waduh ini ujung tombak penegak hukum kayaknya harus diganti nih. Bisa jadi berpikir begitu. Emang kita doain mikir presiden lebih penting buat dia, ya kan? Jadi kalaupun belum direalisasikan ya itu urusan lain. Tapi itu saya kira berkembang dalam pikiran Pak Prabowo. Kita tunggu aja 3 bulan ke depan ya. Jadi sekali lagi mari kita doakan, tetap memberikan masukan yang positif. Ya, jadilah kita pendukung yang kritis. Mendukung setiap kebijakan yang berkomitmen kepada perbaikan negara dan kemakmuran rakyat serta tertegaknya keadilan, dan kritis ketika menyimpang lagi. Ada penyimpangan, kita kritis. Target ini kapan waktu? Karena ini aspirasi ya, jadi tentu kita purnawirawan prajurit TNI tidak punya target waktu ya, sebab kita ini kan masyarakat, ya hanya macam aspirasi, bukan partai politik gitu. Partai politik kita punya agenda-agenda target ya, kalau kita saya kira enggak lah, karena memang bukan di situ. Oke Pak, domain kerja kita ya. Salam warahmatullahi. Salam warahmatullahi. دوما في كل مكان سيدي يا محمد حبك روح الإيمان. Klik subscribe, like and share.